Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Nicholas Kurniawan dari Venus Aquatics, jagonya Tiger Fish. Nah, di kesempatan video kali ini kita ingin membahas semua tentang Tiger Fish atau yang biasa kita kenal dengan Datnioides microlepis. Tapi bukan cuma Datnioides microlepis, kita akan membahas semuanya lah, kita menyeluruh, kita kupas tuntas yang namanya Tiger Fish itu apa. Menurut pengalaman kita yang udah ya 5-6 tahun ini kita berdagang Tiger Fish, hobi Tiger Fish, kita piara Tiger Fish, setiap hari ketemu Tiger Fish, kita akan kupas tuntas, kita akan bagikan semua rahasia dapur kita lah, istilahnya kita bagikan semua pengalaman kita agar teman-teman semua se-Indonesia ini bisa dapat pengetahuan yang benar tentang Tiger Fish. Jadi Tiger Fish ini ada banyak jenisnya, jadi bukan cuma di Indonesia, tapi Tiger Fish bisa kita ketemuin di Thailand, di Kamboja, di Vietnam, bahkan sampai ya hampir seluruh Asia Tenggara ini kita bisa ketemuin Tiger Fish. Tapi walaupun bisa ditemuin di hampir seluruh Asia Tenggara, tapi ternyata mereka itu tidak sama, jadi serupa tapi tidak sama. Contohnya ada Datnioides vulture, nah kurang lebih rupanya seperti ini ya, nanti kita bakal lihat lebih lanjut. Ini adanya di Thailand, tapi di Kamboja dan Vietnam juga ada. Bentuknya mirip-mirip seperti ini, garisnya mirip-mirip seperti ini, warnanya mirip-mirip seperti ini, patternnya mirip seperti ini. Tapi adanya kebanyakan dari mereka itu garis tiga, itu yang dinamakan Datnioides vulture. Dan adanya di Thailand, Kamboja, Vietnam dan sekitarnya, atau kita bisa sebut mereka itu ada di sepanjang Sungai Mekong, salah satu sungai terbesar yang ada di Asia ini. Selain Sungai Mekong, di Thailand itu ada banyak sungai lainnya. Di bagian utara itu ada yang mereka sebutnya NTT ini, Datnioides undeciradiatus. Waduh, susah banget lah ngomongnya. Nah, selain itu tentu ada dari Indonesia. Di Indonesia sendiri kita bisa temuin Tiger Fish ini sepanjang Pulau Sumatera, dari Palembang sampai Aceh katanya juga ada itu. Tapi kalau selama ini sih kebanyakan supplier kita yang dari Sumatera itu cuma sepanjang Palembang, sedikit di Lampung ada sedikit, Jambi, Pekanbaru itu ada. Tapi ke atas itu belum ada. Tapi banyak teman, banyak suppliernya yang bilang sebenarnya di Aceh pun ada, tapi medannya itu terlalu sulit, masih ke dalam hutan, itu orang belum sampai ke dalam hutan gitu. Dan kita nggak boleh lupakan juga Datnioides campbelli. Datnioides campbelli atau NGT ini Tiger Fish yang sangat populer. Tapi uniknya dia populernya di Amerika dan Eropa. Di Amerika dan Eropa itu mereka lebih suka Datnioides campbelli. Tapi kalau di negara-negara Asia, di China, di Jepang, di Korea, mereka itu lebih suka tentunya itu Siam Tiger. Tapi sayangnya Siam Tiger itu populasinya udah terus menurun dan hampir punah. Jadi mereka cari substitusinya nih baru, dan dia orang-orang mulai beralih ke Tiger Fish dari Indonesia ini. Oke, jadi tadi kita udah bahas mereka ini asalnya nih dari berbagai penjuru di Asia Tenggara, itu kita bisa ketemukan. Dan kita nggak boleh lupakan juga yang sering disebut dengan Tiger Fish Amerika atau Silver Dust, American Dust. Itu sebenarnya bukan asal dari Amerika. Di Amerika kita cari dan seperti tidak ada, tapi mereka juga asal dari Indonesia. Jadi mereka itu bisa kita ketemukan di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, juga di sepanjang Mekong River ini. Jadi dia ini menjelajah di mana-mana kita bisa ketemukan. Tapi dia ini beda, warnanya silver gitu. Dan kita biasa kalau orang-orang nelayan di sungai, mereka sebutnya ikan ini ya, kalau tangkap mereka sebut ikan elang. Beda sama ikan tiger. Ikan tiger orang sana bilang ikan ringo. Kalau orang Palembang ngomongnya ikan ringo, kalau orang Kalimantan ngomongnya ikan ringau, yang artinya itu harimau. Kenapa dikasih nama harimau? Kalau menurut saya sih ya karena mereka itu sekilas sangat mirip. Kalau coba deh teman-teman jajarin fotonya Tiger Fish dengan fotonya real tiger gitu, Panthera tigris. Mereka tuh mirip-mirip, tapi nggak sama gitu. Tapi ya auranya, pesonanya itu sebenarnya mirip banget. Jadi ikan ini tuh bagus banget. Jadi kalau orang-orang itu yang percaya Feng Shui, itu mereka tuh banyak yang piara 8 ekor naga atau 8 ekor arwana dengan
18 ekor tiger. Jadi dia piara harimau, piara naga juga. Jadi itu kalau yang percaya Feng Shui itu, mereka kenapa suka sekali ikan tiger ya karena itu, karena Feng Shui. Ini saya cuplik screenshot dari Facebook. Ini foto dari tiger fish yang sebenarnya paling dikagumi di dunia. Tiger fish yang paling dikagumi di dunia itu tiger fish Datnioides culture atau Siam tiger. Yaitu hampir semuanya itu garisnya 3. Ada sedikit yang garisnya 4, tapi itu jarang sekali gitu. Jadi hampir semuanya garisnya 3 dan mereka warnanya kuning cerah. Tapi sayangnya sekali lagi mereka ini sudah hampir punah gitu. Kalau ini foto katanya dia tuh udah foto kurang lebih 17 tahun, 18 tahun yang lalu. Itu waktu itu harganya masih murah, tersedia banyak di pasar-pasar ikan hias di sepanjang Thailand. Tapi tahun 2017, 18, 19 mereka itu udah sulit sekali ditemuin gitu. Jadi boleh dibilang, bahkan ada yang bilang tiger fish yang dari Siam ini, culture ini sebenarnya udah punah. Tapi yang masih bisa ditemuin itu yang dari Vietnam dan Kamboja dan juga Laos. Jadi kalau yang dari Thailand sendiri katanya tinggal 2 ekor. Dan itu para saintis, para peneliti itu lagi berusaha ya membreedingkan dia. Tapi kalau menurut saya sih tiger fish ini seharusnya bisa diternakan, harusnya tidak jadi masalah buat di-breeding karena dia itu dengan metode kawin suntik. Jadi ikan yang bisa punah kalau menurut saya itu ikan yang tidak bisa berternak atau beranak pinak dengan metode kawin suntik. Contohnya itu arwana. Arwana itu dia mouth breeding. Jadi dia tuh beranak pinak dengan taruh telurnya di mulutnya. Nah itu sangat sulit dan itu ada kemungkinan punah. Lainnya lagi cana atau ikan gabus, mereka juga mouth breeding, itu bisa punah. Tapi kalau tiger fish, moga-moga prediksi saya benar, dia itu bisa di breeding dan kemungkinan besar tidak punah gitu. Sekarang cuma masalah perhitungan dan pertimbangan ekonomi. Oke, selanjutnya, nah ini kita lihat videonya. Ini bukan tiger fish Indonesia, sekilas mirip dengan tiger fish Indonesia, tapi dia bukan tiger fish Indonesia. Ini tiger fish dari Kamboja atau Vietnam. Jadi ini bukan tiger fish Siam ya, ini tiger fish Kamboja atau Vietnam. Nah ini yang kita sebut dengan tiger fish Indonesia. Tadi kita udah lihat kan teman-teman, kita udah lihat bahwa tiger fish dari Siam, dari Kamboja, dari Laos itu kebanyakan 3 bar. Kebanyakan garisnya itu 3, sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Tapi kalau tiger fish dari Indonesia bentuknya itu aneh-aneh, macem-macem. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang garis yang 4 sebelah, kanan 4, kiri 3, ada yang 3 setengah, ada yang bentuknya V, ada yang bentuknya K, dan sebagainya. Jadi tiger fish di Indonesia ini perbedaan utamanya dibanding tiger fish yang dari Thailand itu, pertama itu dari yang paling nampak ya garisnya tuh acak-acakan. Tapi kan orang di dunia, di seluruh dunia itu mereka merindukan tiger fishnya Thailand yang kiri 3, kanan 3. Makanya mereka coba cari-cari nih tiger fish Indonesia itu ada gak sih yang kiri 3, kanan 3. Nah ternyata ada, walau presentasinya tidak banyak. Kalau berdasarkan pengalaman saya, tiger fish Indonesia yang awalnya acak seperti ini, yang garisnya sebelah 3, kanan 3 itu hanya kurang lebih 2% lah dari populasi semua. Ini kalau pengalaman saya beli banyak, saya coba sortir dari yang garisnya acak, dari apa itu yang 3 bar itu hanya sekitar 2%. Jadi 50%-nya itu 4 bar, sebelah kiri 4, sebelah kanan 4. 48%-nya itu acak, jadi ada sebelahnya gak beraturan lah, kanan kiri tidak simetris. Tapi ada sekitar 2% yang 3 bar, sebelahnya 3, sebelahnya lagi 3 gitu. Tapi dari 3 bar ini nggak semuanya yang dia bilang itu bersih. Yang tiger fish yang dibilang bersih yang gimana sih? Yang di badannya itu benar-benar tidak ada noda, benar-benar seperti menyerupai tiger fish yang dari Siam atau tiger fish Thailand tadi. Jadi kenapa tiger fish 3 bar itu mahal? Karena orang-orang tuh sebenarnya naksirnya itu 3 bar Siam, tapi gak kesampaian karena ikan itu udah hampir punah, harganya sangat mahal sekali. Mereka cari substitusi yang lebih murahnya. Tapi walau ada nih ketemu tiger fish dari Indonesia yang mirip
hampir sama dengan tiger fish Thailand, jumlahnya itu terbatas. Permintaannya tuh akan ikan ini tuh jauh lebih tinggi daripada ketersediaan supply-nya. Jadi itu yang membuat harga ikan ini mahal, terutama 3 baret. Kalau harga yang biasanya sih relatif murah karena di Indonesia ini populasinya masih cukup terjaga, tapi ya nggak boleh buat kita lengah. Kenapa? Karena kalau salah-salah tiger fish kita ya bisa punah juga seperti yang di Thailand atau di negara lain gitu, bisa juga populasi punah. Dan ada yang nanya sama saya kalau saya bahas seperti ini, ada yang langsung sini, ya gimana nggak punah, ditangkap besar-besaran sama eksportir di perdagangan besar-besaran. Nah ini saya perlu luruskan ke teman-teman semua. Ternyata tiger fish ini semakin kita perdagangkan, semakin kita perjualbelikan, semakin populer, semakin banyak orang bilang, itu semakin mustahil dia buat punah. Kita buat perbandingan dengan arwana super red lah. Arwana super red kan boleh dibilang tadinya hampir punah, statusnya tuh endangered animal. Tapi karena dia populer, banyak yang suka, banyak yang senang dengan ikan ini, dan nilai ekonominya juga tinggi. Akhirnya apa? Berbondong-bondong orang berusaha ternakin ikan arwana super red. Berbondong-bondong orang cari cara gimana bisa ternakin ikan ini, budidaya ikan ini, menjaga kelestarian ikan ini, betul nggak? Jadi sekarang jumlahnya sudah sangat terjaga, bahkan boleh dibilang ya sudah mustahil lah ikan arwana super red itu lenyap sama sekali dari muka bumi. Demikian juga yang terjadi sebenarnya dengan tiger fish, dengan semakin banyak dia diperdagangkan, itu semakin orang bakal cari cara buat gimana budidayakan ikan ini dan menjaga kelestariannya. Tapi dibilang, oh iya nanti di hobi ada tapi di alam tidak ada. Nah jangan salah, saya sebagai orang yang sering terjun ke lapangan, saya wawancara langsung dengan nelayan di sungai, ternyata saya ketemu satu fakta menarik gitu. Tadinya orang di pinggir sungai itu tidak peduli dengan pelestarian sungai. Mau ada orang yang buang limbah, ada orang yang cari emas, yang buang merkuri, apa segala macam, itu mereka gak peduli. Kenapa? Karena mereka pikir sungai itu gak ada artinya, gak ada harganya, gak ada sesuatu di sana. Mereka tidak peduli dengan pelestarian sungai. Dan karena sikap acuh masyarakat terhadap pelestarian sungai itu, akhirnya ya tiger fish punah beneran. Tapi berbeda keadaannya ketika tiger fish ini mulai populer di dunia. Ketika tiger fish ini mulai ada nama, ketika tiger fish ini mulai dicari orang dan harganya semakin tinggi, itu nelayan-nelayan kan penghasilannya meningkat. Jadi saya ketemu banyak nelayan tuh yang tadinya hidupnya susah, ternyata setelah tiger fish ini meningkat nilai ekonominya dan popularitasnya, mereka jadi sejahtera gitu, yang udah punya gelang emas dan sebagainya. Nah itu mereka secara otomatis mereka menjaga kelestarian sungai. Ketika ada orang yang nyetrum sungai, mereka langsung bertindak, gak perlu ada polisi air. Ketika ada orang yang buang sampah, buang limbah ke sungai, mereka jaga secara otomatis. Kenapa? Karena itu ladang pencarian, mata pencarian mereka, itu ladangnya mereka, itu ya yang memberi nafkah keluarga mereka, itu yang jadi tumpuan masa depan dan harapan mereka. Jadi paham ya teman-teman ya, dengan diperdagangkan sebenarnya kita bukan do something harm, kita gak merusak lingkungan, apalagi merusak populasi tiger fish ini. Malah dengan kita mempromosikan tiger fish ini, harapannya kita buat tiger fish ini semakin lestari, dan bukan cuma lestari tapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan semoga tiger fish ini juga semakin mendunia, bukan cuma mendunia, semakin diminati orang-orang, nilai ekonominya semakin baik, dan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Jadi itu teman-teman video kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video kita, tolong di share, di subscribe, di like, bagikan ke teman-teman. Nah ini baru part pertamanya, kita masih ada beberapa video lagi membahas kupas tuntas lah tentang tiger fish itu. Kayak nyalain loncengnya biar teman-teman pas ada video baru dari kita bisa ngikutin terus, bisa belajar terus. Ada pertanyaan, komentar, kritik, saran juga bisa langsung ditulisin. Nanti kita diskusi di sana, kita ya lakukan yang lebih baik lagi di video selanjutnya, supaya channel ini dan video-video kami bisa lebih bermanfaat lagi buat kemajuan ikan hias di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.